masih kita membahas dalam mabhathul ilmi, pembahasan pentingnya ilmu, di mana pertemuan yang telah lalu kita membahas bahwa kita wajib mempelajari ilmu apapun yang apabila kita ingin melakukannya. Wajib belajar ilmu sholat kalau mau sholat, haji kalau mau haji, zakat kalau punya harta, puasa kalau mau masuk bulan puasa, jual beli kalau mau dagang, wajib. Kenapa? Beliau mengatakan la budda lahu min dzalik wa illa waqa'a fi ma yuskhitullah alaih. Kalau enggak dia akan terjerumus pada sesuatu yang membawa murka Allah Subhanahu wa taala, mau enggak mau, sadar enggak sadar. Karena orang yang enggak ngerti, dengan ketidakngertiannya itu dia menghadang kemurkaan Allah, dan itu akan menjadikan dia binasa. Bagaimana tidak? Karena kadang-kadang dia menganggap itu wajib padahal itu haram, atau dia menganggap itu enggak wajib padahal wajib, atau bahkan dia berpendapat sesuatu yang haram adalah bagian dari ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bahaya hadirin. Bahkan beliau mengatakan wa nihayatu dharar ala ahlil jahli. Dan ini puncak mara bahaya bagi orang yang tidak ngerti. Orang nggak ngerti itu hadirin bahasa Arabnya jahil. Jahil itu bukan bodoh, gak ngerti. Jahil itu bukan bodoh ya, jahil itu gak ngerti. Saya disuruh benarkan HP rusak, saya bilang ana jahil fil HP, saya gak ngerti. Wa rubbama waqa'u bisabab jahlihim fi umurin tushbihul kufur. Bahkan kata Imam Haddad, karena ketidakngertiannya, orang-orang itu kadang-kadang melakukan sesuatu yang bisa menjerumuskan pada kekafiran atau bahkan menjerumuskan kepada pemurtadan. Itu karena nggak ngerti. Ya. Kalau nggak ngerti belajar, jangan buat syair. Nggak ngerti buat syair. Nggak ngerti belajar. Saya nggak ngerti syariat Islam, ngaji. Kalau nggak ngerti, ngaji. Yang saya tahu suara azan, suara kidung lebih baik dari suara azan. Nah, omongan ini tusbihul kufur. Kalau dia itu sengaja, kafir. Kalau dia ngerti, kafir, murtad dia. Karena azan ini kan sunnah. Azan ini sunnah ya hadirin. Tapi bagian daripada syiarnya agama. Barang siapa yang mencaci syiarnya agama, maka dia bisa murtad. Bahkan dalam kitab itu disebutkan ini kalau dalam bahasa Arab ini namanya adzabah. Adzabah ini dalam kitab disebutkan barang siapa yang menghina adzabah, karena Rasulullah itu kalau pakai serban ada gininya. Nggih. Jadi aku ini duduk model-model. Iki memang sunnah Kanjeng Nabi. Jamal iki aneh-aneh. Nah iki sih nggak ngerti lah ngono. Orang nggak ngerti itu i'tirad. Orang nggak ngerti itu biasanya menentang. Contohnya saya dulu. Zaman saya dulu masih SD, saya kalau sholat Jumat di Masjid Jamek Malang, itu ada dua yang saya mesti kritik. Yang pertama, imam ini mesti telat. Jamek ini imamnya mesti telat. Satu. Kedua,
Kalau sholat tak titeni rakaat kedua dengan rakaat pertama itu panjang pertama. Ketiga, imam-imam itu kalau ngimami Iktidal itu orang habis ruku bangun itu iktidal, sama duduk di antara dua sujud cepat. Melihat hal tersebut saya i'tirad itu ngeritik, nggak bener. Tapi setelah saya ngaji, oh nggak taunya sunnah bagi khotib terlambat datang sunnah. Aku biyen ngeritik tiba-tiba sunnah, berarti nggak tahu saya. Yang kedua, sunnahnya orang sholat jadi imam, rokaat yang kedua dengan rokaat pertama itu memang harus panjang yang pertama. Ketiga, i'tidal dan duduk di antara dua sujud itu sunnahnya cepet. Nah, kan keliru kabeh aku kan. Tapi orang nggak tahu itu, ngeritik. Kok iso sing ngene? Gak tepak iki imame. Duduk imame gak tepak, kon gak ngaji, Ndul. Kon sing gak ngerti. Nah, bahkan dikatakan kadang-kadang i'tirad tadi itu. I'tirad itu mengatakan yang saya tahu konde lebih baik dari cadar. Konde lebih baik dari cadar. Cadar itu 4 mazhab berbeda pendapat. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal mewajibkan cadar karena menurut mereka wajah adalah aurat. Imam Malik dan Imam Abu Hanifah mengatakan wajah bukan aurat tapi tidak boleh dihias. Berarti ahli sunnah wal jamaah sendiri 4 madhab, 2 mengatakan wajib cadar, kemudian 2 mengatakan tidak wajib. Di madhab Syafi'i mengatakan wajib. Kalau kita ngaji di madhab Syafi'i itu di kitab-kitab mengatakan wajib yang mu'tamad. Tapi ada pendapat di madhab Imam Syafi'i, namanya Ashabus Syafi'i sendiri, yang mengatakan tidak wajib untuk zaman seperti ini. Seperti Imam Baijuri, beliau mengatakan likathrati khurujuhinna ila su', karena banyaknya perempuan muamalah di pasar dan lain-lain. Hingga akhirnya beliau berpendapat seperti Imam Abu Hanifah dan Imam Malik yang mengatakan wajah itu bukan aurat dan gak usah pakai cadar. Tapi intinya ada yang mewajibkan. Orang yang gak ngerti akan berpendapat bahwa oh cadar ini penggaweane wong Arab, adatnya orang Arab. Orang Arab itu adat istiadatnya dulu pakai cadar. Dijawab oleh guru saya Habib Umar, lho sik ta, wong Arab iku sakderenge ketekan Kanjeng Nabi iku zaman jahiliyah, muda kabeh. Zaman jahiliyah perempuannya itu telanjang, sampai nang buka YouTube bukaan tari perut, delok wong wedok iku sempakan tok, kutangan tok, ya wis iku wong Arab biyen. Kanjeng Nabi datang, diajari mereka nutup badannya, hingga mereka perempuan di zaman Nabi kal ghirban. Ghirban itu burung gagak, cadarnya karena nutup, bukan cadar, apa namanya, kerudungnya itu panjang. Nek saiki lak kudung lak diubeng-ubeng nang ngene iki gulu. Nah itu nggak boleh, mestinya harus ditutup seperti semua, sedadanya ditutup. Sekarang kerudung niki lah hijaber niku lah kudung bukan buat nutup aurat tapi buat gaya-gayaan. Tahun ngarep trennya lagi nanti kudung itu diikat di atas gini. Jadi kayak pocongan ngono wis. Jadi kalau ada yang bilang cadar itu adat orang Arab, Arab endi? Arab pati gena. Arab mana yang kenal cadar? Mana ada orang Arab kenal cadar? Orang Arab itu muda, kutangan mbek sempakan tok dalam tari perut itu lho, ya wis iku biyen. Terus ada Nabi Muhammad diajari untuk mereka memegang kehormatannya, sampailah pakai kerudung, pakai cadar dan lain-lainnya. Nggih.
Nah, maka daripada itu menghina cadar nggak boleh. Orang menghina cadar ini salah satu kewajiban di mazhab Syafi'i loh, dan mazhab Imam Abu Ahmad bin Hambal loh. Ya. Mungkin maksud dia itu, yang saya tahu kebudayaan Indonesia bukan kebudayaan Arab. Monggo. Yang saya tahu kebudayaan Indonesia bukan kebudayaan Barat. Nggih. Kula bingung, cadar dicemooh, adzan dilokno, tapi lagu metal sing kaya ngono gak mbok ilokno. Apa kon kok gak ngomong? Saya nggak tahu lagu metal, saya tahunya ketoprak. Kenapa Anda nggak mengatakan saya nggak tahu bikini? Aku ngerti nih jari. Itu bagus. Berarti Anda tidak mau adat Barat dan adat Timur. Cuman kalau Anda menyebut adat atau adat Timur saja, berarti ada apa Anda dengan orang Arab? Apa salah wong Arab mek kon tau jajah kono? Nek menurut saya yang menjajah Anda 3,5 abad orang Barat, bukan orang Arab. Ketika negeri ini dimerdekakan, siapa yang pertama kali mengesahkan atau menyetujui kemerdekaan negeri ini? Orang Barat apa Arab? Terus kenapa Anda dengan orang Arab? Berarti ini ada misi-misi kebencian ke Arab yang otomatis benci dengan Islam. Intinya di Islam bukan Arab. Ya, saya mikir di rumah itu tak pikir salah ya apa sih wong Arab pikir. Jajah yo gak tahu sing jajah negara iki yo Jepang, yo wong Londo. Tapi aku sing heran nek wong Londo diregani. Yang 3,5 abad mengambil harta negeri kita dan lain-lain. Sampai detik ini orang Amerika dibanggakan. Yang menghabiskan emas di Freeport itu, di Timika itu orang Barat. Nih. Maka daripada itu ini ada yang nggak beres. Berarti ini ada misi kebencian Islam, cuman pelan-pelan. Karena kita nggak bisa melepas Arab dan Islam. Karena Nabi kita, Nabi Muhammad SAW adalah Nabi Arab. Nih. Kita bukan berarti mau mengarabkan, tidak, kita mengislamkan. Kita mengislamkan, nggak ada Arabisasi, nggak ada. Yang ada Islamisasi, walaupun Islam itu sendiri bagiannya tidak bisa dilepas dari Arab, bahasa Quran, bahasa Arab. Artinya diartekno, nggak mungkin. Apa pondok-pondok yang ngajar nahwu shorof ini dibubarkan? Ya, jadi ada yang nggak beres. Maka daripada itu kebodohan ini bodoh, ini nggak tahu. Yang diingatkan oleh beliau persis yang diingatkan beliau, hati-hati. Wong nek gak ngerti ku hati-hati. Nek ngomong hati-hati. Dengan kebodohan orang bisa syirik, orang bisa kufur, orang bisa murtad. Guyon niku lho Pak, guyon niku kudu hati-hati. Masih guyon, masih lawak. Stand komedi dan lain-lain itu bahaya. Mau menertawakan orang tapi nanti yang ditertawakan adalah agama, bisa kufur. Zaman aku saya SMP biyen aku seiling. Nek wis posoan ngono arek-arek iku takon. Mal pun poso apa gak? Poso. Lah apa poso? Diakali wong Arab belum. Itu guyonan dulu zaman SMP. Tapi setelah saya ngaji di pondok, guyonan itu bisa buat orang murtad. Dia nggak tahu. Adzabah, yang ini adalah sunnah Nabi Muhammad ini, itu dalam kitab disebutkan kalau adzabah ini ditasghir itu diperkecil, direndahkan, bisa membuat orang itu murtad hadirin. Padahal mek serbane Kanjeng Nabi. Nggih. Apalagi lebih dari itu. Makanya ngaji. Jadi kalau ndak tahu itu ngaji. Kalau ndak ngerti belajar. Jangan komen dulu kok jaluk sepuro. Nggih, komen jaluk sepuro. Ya kita ini orang Islam, mudah memaafkan. Akan tetapi belajar. Jangan nanti yang ini dimaafkan, yang ini lagi. Nanti ini dimaafkan, yang ini lagi, terus-terusan. Berarti ada upaya yang nggak beres untuk merendahkan agama Islam. Maka itu salah satu jalan keluar adalah kita menghadiri majelis-majelis taklim
dekat dengan ulama nanti yang akan disampaikan. Hukum orang nggak ngerti itu dimaafkan kalau dua hal. Yang pertama, kalau dia baru masuk Islam. Dia baru masuk Islam, belum sempat belajar, maka dimaafkan. Yang kedua, kalau dia tinggal di negeri atau desa yang jauh dari ulama, dari pondok pesantren, nggak ada majelis taklim, dan tidak ada yang internet, nggak ada HP, tidak ada televisi, maka hukum orang yang demikian dimaafkan. Tinggal di gini asmat ngono. Irian Jaya gak kenal ustadz, gak kenal lopo. Ya, itu enggak apa-apa kalau salah. Tapi kalau diareng-areng terus berani berkata seperti itu, murtad. Kenapa? Al-Falah setiap minggu berapa pengajiannya di sini? Setiap minggu 4 kali. Oh, gak belenek aku nih. Ping 4 dulu tuh ulama-ulama dulu itu bukan lulusan pondok pesantren, tapi ya lulusan masjid jamek seperti kita saat ini nih. Pagi ngaji, siang ngaji, malam ngaji dengan ulama yang ada di masjid, hingga jadi ulama. Tidak ada pondok dulu hadirin. Pondok itu nggak ada. Ulama di Hadramut di Yaman itu jadi alim karena duduk dengan ulama di masjid. Karena pondok pesantren itu baru ada di Yaman itu di Sewun yang dibuat oleh Habib Ali Habsyi Sohibul Maulid, Masjid Riyadh. Itu pertama kali pondok pesantren. Baru selanjutnya ada Rubat Darim. Kemudian baru selanjutnya ada Rubat di Syekh punyanya Al Habib Abdullah bin Syekh Abu Bakar. Kemudian baru ada Darul Mustafa, baru terakhir ini. Intinya ya, tempat untuk kita belajar banyak. Ulama juga alhamdulillah. Napa mana yang tinggal di Jawa. Pesantren-pesantren wah, masya Allah, Sidogiri 10.000, 10.000 Pak santrinya. Lirboyo 10.000, Langitan di sekitar segitu. Kemudian Ploso 10.000, Darul Lughah wa Dakwah 6.000, Anwarut Taufik 200. Lumayan lah. Sekarang kalau mereka itu 10.000, bisa-bisa hadirin setiap tahunnya mengeluarkan ustadz minimal 200-300 orang. Guru yang mengajarkan kita begitu banyak. Hanya masalahnya kita yang nggak mau ngaji. Apa sebabnya? Ini diingatkan. Walaysa ya'dhiruhumullah syai'in min dzalik fa innahu subhanahu wa ta'ala qad farada 'alaihim talabul ilm. Karena wajib nuntut ilmu dan Allah mempermudah sebab nuntut ilmu, mempermudah masjid dibuka. Kemudian disebutkan wa aujab 'alal ulama ta'limuhum, sing dadi kiai wajib ngajari. Orang punya ilmu kalau nggak ngajari diancam sama Allah, diancam oleh Rasulullah. Jangan lagi yang nggak ngajar, yang nggak ngamalkan. Wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Wong alim gak ngamalno ilmune, gak ngajar, nanti di hari akhir disiksa sebelum Allah menyiksa para penyembah berhala. Tuh, sampai seperti itu. Yang ulamanya wajib ngajar, yang nggak ngerti wajib belajar. Kemudian fataksiruhum ba'da dzalik kulluhu istighalan bidunya. Hanya yang membuat orang awam tidak mau belajar adalah sibuk cari dunia atau ngikuti hawa nafsunya. Daripada duduk di masjid lemes kesel, enak cangkruk main domino, ngombe kopi, ngombe rokok Eci Samsu, nang ngene pos kamling. Iku jam-jaman hadirin, 3 jam, 4 jam. Iku lek ngaji wis oleh perang juz itu. Hawa nafsu wa yujib lahum indahu maktan wa tardan. Kalau sudah seperti itu akhirnya mereka justru mendapat kemurkaan dan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua ilmu ini wajib untuk kita orang awam belajar, tidak ada alasan untuk tidak belajar.
Yang aku heran, kata Imam Haddad, kula niki bingung. Nek ningali wong sing gak ngerti agama, dia itu tertipu dengan dunia, nggak capek kerja untuk dunia, nggak kenal siang, nggak kenal malam untuk dunia. Tapi kalau sudah urusan akhirat, ngaji, belajar, subhanallah, ada aja uzurnya, alasan untuk meninggalkannya. Angin. Sampai Habib Zain bin Semit itu berkata, alasan kita nggak hadir pengajian itu diperkirakan seperti ini. Ngaji Mbak Habib Jamal, umpamanya ngaji Mbak Habib Jamal dino Jumat malam Sabtu, semuanya wajib hadir. Semuanya wajib hadir. Sing cidak-cidak kene hadir, wajib hadir. Kalau nggak hadir, diperkirakan Habib Jamal niki nek ngajar mulai disangoni duit sak wong $1.000. $1.000 itu berapa? 13 juta. Jadi sampai niki mari ngaji mulai tak amplopi 13 juta. Kira-kira Jumat ngarep ono gak sing absen? Sumpah kon Masya Allah orang ngesot-ngesot berangkat 13 juta rek. Nih, alasan kita itu tidak hadir itu kalau umpama gurunya ngasih 13 juta dan sampean keadaan, kalau sudah sakit masa 13 juta harus kayak iso berangkat, itu baru sakit. Kadang-kadang pilek titik gak teko, udan ki grimis titik. Tapi kalau urusan dunia, Masya Allah, nggak kenal siang, nggak kenal malam. Ya. Wala yazal mutakaliban 'alaiha, urusan dunia bergelut dia dengan dunia, nggak kenal siang, nggak kenal malam. Hadirin, begitu ada orderan masih jam 12 bengi telepon nggak apa-apa. Telepon kurang sapa iki kurang ajar, bengi-bengi telepon kan aturane, Pak nggih rumah sampean harganya berapa? Oh sampean mesem langsung lek omahe dinyang. Pak ditelepon kula badhe napa niku pesen napa ini Pak 1000 orang. Wah ya gak kira ngamuk sampean. Kalau urusan dunia seperti itu. Tapi urusan pengajian ketahuan titik didongakno gak dawa umur kiai ini. Bibit dawa nek ceramah nek. Gak kesel lah iku. Ya. Kalau urusan akhirat seperti itu, tapi kalau urusan dunia, Masya Allah. Wong aku lo bingung. Arema itu lo Masya Allah. Lek Arema itu pengajian kayak ngono, sing mlebu surga pertama kali ku Arema. Bayangno ta, saya pernah diundang orang di Jombang. Diundang di Kapolres Jombang. Itu subuh. Jadi saya berangkat habis sembahyang subuh persis kalau tidak salah saya berangkat. Sampai di sana itu jam 7, pengajian sampai jam 8. Kemudian balik jam 8:30, jam 9 itu saya di kandangan. Di kandangan itu saya ketemu supporter Arema. Di kandangan itu loh supporter Arema, wong sudah motor. Tak takokno, lho iki acarane Arema maine jam piro? Jam 7 bengi. Bayangno. Maghrib jam 6, jam 09 wis berangkat. Nih, jam 09 wis berangkat. Kalau mungkin nyampe di stadion mungkin sebelum zuhur sudah sampai. Padahal acaranya jam 6, Masya Allah. Zaman saiki lah pengajian didelok sik. Kiai wis teko durung. Pemenang lek khutbah Jumat, Masya Allah. Kiai ini khutbah ndek kene, ndek ngarep ngerokokan sing entek nasi dulu. Golek semari Allahu Akbar baru dipateni mlebu. Ya. Semangat orang-orang yang enggak ngerti dalam menuntut ilmu ini kurang. Kemudian syadidul inaya bi jam'iha wa man'iha wa tamattu' biha wa yuqim li nafsil 'adzar katsir 'ala dzalik. Nek urusan dunia, Masya Allah, ngumpulkan harta nggak kenal siang, nggak kenal malam, kerja nggak kenal capek. Tapi kalau untuk urusan nuntut ilmu, sedikit aja upaya yang keluar sudah nggak mau. Kesel titik atau titik mau, pengajian atau titik mau.
Tapi kalau urusan kerja, Pak, barangnya diambil di mana? Mojokerto, berangkat Mojokerto. Tapi ini pengajian, aduh titik, waduh ya. Ini sebabnya, tsumma tajituhu jahilan bi amrihi, dan akhirnya kau akan dapati dia nggak ngerti ilmu agama. Lam yabtulub ilman, dia nggak nuntut ilmu. Walam yujalis aliman liyata'allam minhu qad, hingga akhirnya dia nggak pernah duduk dengan ulama. Fa in qila lahu fi dzalik ihtajja li nafsihi bima yuskit bihi min ainillah min adamil fara wa kathratil ashghal. Kalau ditanya, kenapa kamu kok nggak mau ngaji, nggak mau hadir ke pengajian, nggak mau ke masjid, jawabannya, wis kesel aku sedino kerja, mulai pagi sampai jam 4:30 sore kerja, maghrib pengajian maneh. Lah terus kapan aku mbek anak bojoku, terus kapan aku istirahat, ya loro aku le ngaji. Ini orang-orang yang mencari hujah untuk memperbodoh dirinya. Ma'anallah walahul hamd qad tayassara lahu talabul ilm biwujudil ulama. Padahal Allah ini sudah mudahkan kita. Dengan apa? Dengan adanya orang-orang yang digerakkan hatinya menuntut ilmu hingga menjadi ulama. Wa qillatil maunah fi ta'allumil qadr wajib minal ilm. Dan Allah ngasih kemudahan masuk pengajian majelis taklim tidak bayar. Bayang no. Sampai mau masuk sini, apa ada tiketnya? Untuk ngaji ini ada tiketnya enggak? Enggak ada. Padahal hadirin, kalau sampean mau seminar coffee break ono sembarang kali niku, seminar 2 jam 3 jam itu kalau masalah bisnis dan lain-lain 400.000, 500.000 untuk ngurusin dunia. Ya apa gawe perumahan, seminar bagaimana kerja itu sukses, itu sampean masuk 400.000, padahal ya gak jelas. Wonge sing seminar sing sukses, sampean bayar gak sukses. Nih. Tapi pengajian yang jelas-jelas gratis. Udah gratis mana? Aku tahu ketok di Masjid Al-Falah mulai dikei bungkusan. Ono kreseke, mulai dikei mangan. Lho ngono sih kata kau. Lah kenemenen nah. Diberkati mulai dikei ilmu, sik gak gelem ngaji. Terus nanti kalau menghadap Allah dan Rasulullah itu alasannya apa? Alasannya apa? Di Hadramut itu ada orang tua buta. Kalau pengajian di masjid itu digandeng anaknya, ketika anaknya nggak ada, dia ngambil benang dari rumahnya ke masjid. Jadi kalau ke masjid nggak benangnya, hanya untuk pengajian, sampai seperti itunya. Karena apa? Dia takut nanti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Lah kita masih dikasih sehat, dikasih panjang umur, masih dikasih waktu. Pengajian ya alhamdulillah nggak pernah libur, seminggu 4 kali. Kok masih saja kita ini bermalas-malasan untuk nuntut ilmu? Mesti ini nanti akan disebutkan. Kita ajak anak-anak kita ke pengajian bareng, ngaji bareng. Mulai nih aku mulai ngaji bareng kok dibahas di pengajian. Ya memang jare ustaz ini yuk gak oleh. Oh iya gak oleh. Akhirnya yang dibahas itu ilmu. Sampai ngaji bareng ya, anak diajak, istri, anak dijak semua. Pulang pas mangan bareng niku pembahasannya siji. Habib Jamal cerita masalah Syekh Abdul Qadir Jailani yo. Masyaallah ngono. Nggih, nek ngaji bareng. Tapi nek pas gak ngaji bareng bahasane ya wis iku Messi golek apa Messi. Ronaldo radhiyallahu anhu winginane ya apa ngepot iki. Nyosop saken. Sing dibahas gak manfaat. Kon guru anu film India anyar. Sing dibahas sinetron. Oh kon karo kabar. Bututi. Apa bututi? Tibake iku sing kurang ajar. Diedan-edan sampean iki, Pak. Mbahas sinetron iki goro kabeh sinetron iki. Nih, dibahas di rumah itu dibahas ibu-ibu ini kira bahas sinetron kon gak ro. Nih. Sinetron yang terakhir ceritanya, iya tiba ingin kita disibukkan sesuatu yang nggak manfaat, disibukkan sesuatu yang hayal, diakali mbek TV yo gelem ae mbek sinetron, sing berseri ini kan semuanya cerita bohong semua. Daripada cerita bohong gini mbok mending cerita sing asli.
ceritane apa istrine Kanjeng Nabi, bagaimana sahabat. Ini cerita yang jelas dan kita bisa mengambil hikmahnya. Nih, maka daripada itu kita diingatkan di sini. Ustaz ada apa tadi? Komat kurang 10 menit. Oh sik suwe. Cek tas saya mah. Nih, sabar kok nek gak sabar dosa kok. Wis mari lho iki Mang Babe iku. Nggih. Fala yakat yanal minha syai'an yasiran illa bi usyr wa masyaqqah wa ta'ab katsir. Ya. Enggak ada capeknya kita nuntut ilmu ini, hadirin, enggak jauh. Kalau saya lihat di Australia aja ya, di Australia orang-orang itu kalau mau ngaji 10 kilo naik mobil untuk pengajian, 10 kilo. Di Singapura itu hadirin, ustadz yang ngajar fikih kayak gini nih, hitungannya seperti argonya apa? Taksi. Saya pernah dengar dari jamaah ada di sini belajar fikih gitu, kayak belajar kitab ini nanti nggak pengajiannya 45 menit, 1 menitnya itu berapa dolar. Jadi nanti pulang harus bayar ke ustadznya $45. $45 itu 45.000. Ngaji ku bayar, nuntut ilmu itu bayar $45 45 menit. Aku mang ceramah berapa menit rek? Aku mau jam 6 45 menit 40.000 5.000 pengen piro iki siji loro soge aku rek gak kira telat, aku sumpah gak telat aku. Nih. Sampai sebegitunya. Jadi mereka mau membayar. Di Hong Kong, saya kan sering diundang ke Hong Kong. Tapi itu memang orang di Hong Kong itu hadirin pengajian setiap minggu itu, kalau saya ngisi ceramah di sana itu bayarnya satu orang $50 Hong Kong. $50 Hong Kong itu berapa ya? Dikali 1.700, 1.800, anggap 2.000, 100.000 lah. Pengajian itu bayar sekitar 80.000 per orang. Jadi kalau mau beli karcis, tapi itu karena panitia harus beli tiket, nyewa gedung. Di Hong Kong itu nggak ada masjid itu dibuat pengajian bayar hadirin. Sekali pengajian ini bayar 5 juta. Itu masjid paling murah. Bisa sampai 10 juta. Iku gedungnya tok nyewone 10 juta. Terus datangkan ustadznya berapa. Kemudian nanti karena biayanya bisa 20 juta, 30 juta, maka mereka harus bayar. Lho ya gelem lho wong-wong iku bayar pengajian. Nah wae dhewe niki gratis dikek berkatan maneh. Terus kok bisa males ngaji nih kenapa? Saya kira mungkin wong-wong iki males ngaji sebabnya gak bayar. Coba kon bayar lah eman, waduh kadung bayar iki gak teko rugi ya. Nih. Jadi sampai seperti itu dan kita alhamdulillah falaisa dzalik illa min mautil qalb. Kata Imam Haddad, tidaklah orang malas nuntut ilmu setelah diberi kemudahan oleh Allah, sebelahnya masjid, ada ulamanya dan tidak bayar, nggak jauh, nggak ada uzur. Tidaklah orang yang jauh dari masjid tersebut, dari majelis tersebut, kecuali orang yang hatinya mati. Na'udzubillah min dzalik. Wis mati hatine wis. Mending hadirin jasad mati lebih mending daripada hati mati. Jasad mati itu enggak akan menyebabkan dimurkai Allah, karena itu sudah memang sunnatullah manusia mati. Tapi kalau hati mati, na'udzubillah, membawa kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wa hawan amritin alal insan. Orang yang enggak mau nuntut ilmu, enggak hadir pengajian adalah orang-orang mereka yang meremehkan agama Allah. Kayak agama gak regoni. Sing penting iku iki lho, seminar, sing penting iku lho kerja. Dunia iku lho penting. Pengajian wis. Nah, akhirnya apa? Meremehkan agama Allah. Tidaklah orang malas nuntut ilmu kecuali meremehkan perkara atau meremehkan agama Allah. Wa qillatil ihtifar bi amril akhirah, kurang bahagia urusan akhirat. Fa innahu yara hajatahu ila mata'id dunya zahiratan hadiratan wa yara hajatahu ila al-ilm ba'idah ghaibah. Dia menyangka kalau urusan dunia ketok moto hasilnya, tapi urusan akhirat gak ketok moto. Apa aku ngaji ki oleh apa?
rekeningku yo gak nambah, duitku yo gak nambah, oleh opo aku. Tapi nek buka counter lah jelas ah. Maghrib isya iki mang coba gak ngaji buka counter dodolan HP pulsa lah lumayan oleh 30 40 eulah oleh ketok. Tapi kalau ngaji ini dapat apa? Nah itu pikirannya orang-orang yang jahil, yang meremehkan agama. Li'annahu la yahtaj ilaihi wa la ya'rif manfaatahu ila ba'dal maut. Jawaban beliau tak kandani. Kok nek ngomong ngono, apa yang saya dapat pengajian? Kalau saya kerja jelas dapatnya. Jawaban Imam Haddad. Nah, kamu akan tahu manfaat hadirmu di majelis kalau kamu sudah mati. Kalau kamu di sakaratul maut, ketika kau nanti dikubur, kamu baru tahu, subhanallah, iki lu untungnya aku biar ngaji. Dan Anda akan tahu ketika nanti mati, nilai dunia yang Anda mati-matian untuk memperolehnya. Direk dunyaku. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Anakku, dunyaku ngadep Gusti Allah gak manfaat kabeh dibayar. Sing biyen aku mati-matian goleki, sekarang gak bisa saya pakai apa-apa. Tapi ilmu yang kita dapat di majelis baru tahu manfaatnya. Makanya guru saya selalu mengatakan, Anda tidak akan tahu nikmatnya nuntut ilmu kecuali ketika nanti malaikat Israel itu datang. Baru ya Allah. Ketika nanti Anda dikubur, ya Allah, kok gampang aku jawab pertanyaannya malaikat mungkar nakir ya. Iki gara-gara kon ngaji piye. Baru tahu. Dan Anda tahu mungkar nakir kalau sudah tahu, udah tanya kepada kita, gak bisa disogok rek. Kon kerja mati-matian nggawa duit 1 triliun. Kemudian mungkar nakir takon, wis talang ini, nomor rekeningmu piro wis. Tak kirime wis takut dawa-dawa. Nggih, diculuk kon malaikat kon. PN duitmu gak kanggo, kertasmu gak kanggo. Ya Allah. Tapi nek ngaji, iki lho sing ngaji, iki nuntut ilmu. Man rabbuka Allah Rabbi. Iki arek pengajian, iki ngerti ilmu. Ini baru tahu manfaatnya. Harta nggak ada, terus buat apa itu? Nah, kita diingatkan di sini, ya. Wa huwa qad nasiyal maut wa nasiya ma ba'dahu li ghalabatil jahal alaih. Tapi repot, wong bodoh iki wong sing lali mati. Wong bodoh niki lali mati dan lupa setelah kematian ini akan ada pertanggungjawaban. Dia nggak mikir ke situ, hadirin. Nggak mikir ke situ. Orang-orang ini saya bingung, kerja 60 tahun. Anggap ngene wis, nuntut ilmu sampai umur selawi. Kerja sampai umur 50. Setelah itu pensiun. Orang mikir buat pensiun. Golek duit, tuku omah, sembarang kali tuku motor, dadi nek wis pensiun enak. Umur 50 tahun wis duwe ruko papat disewakno. Duwe motor, punya uang di bank, tinggal diambil kalau butuh. Alhamdulillah, ngomong mbek bojone. Setelah kita mati-matian kerja 25 tahun di perusahaan, sekarang kita punya segalanya, alhamdulillah. Terus pirang tahun dirasakno? 20 tahun, umur 70 itu. 30 tahun nek umure 80, wis 80 mentok modele. 80 berarti kita kerja mati-matian untuk menikmati 30 tahun. Setelah mati jebret di kuburan tok 300 tahun. 300 tahun iki bekalmu apa? Rukui kan? Jadi Anda untuk 30 tahun pensiun, sekolah, kerja mati-matian hanya untuk 30 tahun. Tapi gak mbok pikirno sing 300 tahun di kuburan. Gak Anda pikir nanti ketika di yaumil mahsyar. Dan apa gak mikir di akhirat yang kekal abadi, surga atau neraka? Mana bekalnya ini? Aku 30 tahun dipikir. 30.000 tahun gak dipikir. Ini bodoh, ini jahil. Maka itu
orang yang seperti ini oleh Allah dalam Al-Quran disifatkan, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Banyak orang yang nggak sadar, nggak tahu. Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka tahu yang zahir saja urusan dunia, tapi urusan akhirat mereka lalai. Imam Hasan al-Basri beliau berkata, orang zaman sekarang urusan dunia pinter, tapi kalau urusan agama lemah. Sampai-sampai saking pinternya orang-orang itu kalau urusan duniawi ya, cincin iki cincin iki lak teko perak. Dingene netok. Oh iki pirang gram iki. Dingene netok lho rek. Ngerti, gak ada timbangan loh. Nggih. Duit lho, Pak. Duit didelok ngene tok, orang 40 juta iki. Durung ngitung lho rek, ngene tok. Kancaku ono sing luwih nemen diambu tok 200. Nggih. Urusan dunia, saiki aku duit ya, saya punya uang sekarang. Saya punya uang, saya tunjukkan ke sampean ngene. Piro iki? 2,5 juta. Saking pakare urusan duit, lihat aja tahu urusan dunia. Ya'khudhu ahadumu dirham ala dhufrihi fayukhbiru bi zinatihi. Iki duit 1,5 juta iki. Delok TV sih amplop dingin tok 2 juta iki. Nek duit 50.000-an 2 juta. Nek duit 100.000-an 2 juta. Lho Habib kok ngerti? Ya ngerti pisan rek. Aku biasa diamplopi. Nggih. Cuman dipegang ini tahu kalau urusan dunia pinter, sudah nggak perlu ngitung, nggak perlu pakai timbangan, faham. Tapi untuk urusan akhirat, ya yakni min syiddati ma'rifati bi umuri ad-dunya, urusan akhirat gak ngerti apa-apa. Ya barek rukune sembayang iku piro mbu? Carane wudu iki apa ya pokoke ngene. Jadi untuk akhirat dia nggak paham, tapi untuk urusan dunia dia pandai. Walau sa'al tahu an syuruti thaharah, kalau dia ditanya tentang bagaimana furudul wudu yang 6 nggak tahu, ditanya arkanus sholat 17 nggak ngerti. Tapi kalau urusan dunia, masya Allah cerdas. Ini membuktikan bahwa seakan-akan kita itu hidup hanya untuk mencari dunia, bukan untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti kita nggak boleh kerja, hadirin. Wong Islam sing sugih perlu, tapi sing imbang. Yang imbang. Saya punya jamaah dulu. Jamaah saya ini lulusan dari Amerika. Dia itu ngaji, dia itu belajar SMA, kemudian kuliah S1, kemudian S2-nya di Amerika. Setelah S2 Amerika dia datang ke saya. Assalamualaikum Bib, waalaikumsalam. Kemudian saya tanya, sudah selesai sampai nuntut dunia ini? Sampai S2 di Amerika, alhamdulillah Bib, sudah saya cukup. Master ini sudah cukup, saya nggak mau teruskan doktor, sudah cukup. Oh ya, saya tanya sekarang, wis tahu ngaji kitab Safinatun Najah buat masalah rukun salat? Dah, nang Amerika mbok lakoni. Tapi untuk urusan agamamu, umurmu wis selawe, umur 26, meh 30, tapi Anda masih nggak tahu urusan agama. Terus nek ketemu mbek Gusti Allah ya apa jawabmu? Orang ini subhanallah terketuk hatinya. Akhirnya dia sebelum dia kerja mondok setahun, seneng ambil ilmu agama sampai belajar ke Hadramut 2 tahun. Pulang masya Allah, ya dia tetap master, pinter dalam urusan dunia, tapi urusan akhirat dia pinter. Ngaji kitab ya enak. Kenapa? Berarti ini orang akalnya mahir. Kemudian ketika ditanya orang, lah sampean kenapa membuang waktu belajar agama? Loh iya, lah wong aku Amerika kabeh tak lakoni, urusan akhiratku aku gak duwe bekal. Nah, maka itu Anda mau ngambil S1 boleh, S2 juga boleh, S3 juga boleh, bahkan S8 kayak Samsung juga nggak apa-apa. Nggih, sakarepmu, tapi iling-ilingan ngaji ojo lali. Ilmu agama itu lebih penting. Nggih. Umat Islam jangan bodoh, umat Islam yang pintar, umat Islam ojo melarat nih sing sugih. Tapi jangan lupa akhirat,
jadilah orang yang kaya ilmu, kaya dunia dan kaya ilmu. Jadilah Anda orang yang pintar dunia dan pintar ilmu agama. Jadi imbang. Wallahu a'lam bi shawab. Bisirril Fatihah.